kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa, karena kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa, namun Engkau tetap memakai kami, memakai hidup kami untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami sujud menyembah, kami mau memuliakan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Yes, Jesus. Datang padamu, Allah mulia mewasyarkan ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau
Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang daripada banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit, hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh, tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa robah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
Haleluya. Tuhan Sabaoth. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, teramat baik. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa berkumpul lagi semua. Kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami bisa mendengar firman. Itu semua karena kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan iman kami, sungguh Tuhan, tidak ada satu kuasa apapun berani mengganggu kehidupan ibadah kami di pagi hari ini. Karena Tuhan bertahta di tempat ini. Itu Bapa, mari Engkau pakai mulut bibir hamba di pagi hari ini. Sembunyikan hamba di balik jubah-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Seperti Engkau sembunyikan kami semua para pelayan di balik jubah-Mu yang kudus. Sehingga bukan kami yang melayani, tapi kuasa-Mu yang melayani, Bapa, dalam nama Yesus. Sehingga setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kepujian nama-Mu Yesus. Berbicaralah bagi kami semua. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman adalah kekuatan bagi kami. Firman adalah rema bagi kami. Firman adalah jawaban dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pegangan bagi kami. Sehingga dimanapun kami berada, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Saya sebenarnya ingin satu pujian Kidung Jemaat. Saya minta Dina satu Kidung Jemaat. Lagunya tuh lagu sudah biasa kita nyanyi. Tapi saya sangat tertarik dengan Kidung Jemaat itu karena apa? Kidung Jemaat itu lagu-lagu yang diciptakan itu, orang ciptakan lagu Kidung Jemaat itu tidak main-main. Dulu orang ciptakan Kidung Jemaat itu dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, saudara. Bukan artinya lagu-lagu sekarang itu diciptakan tidak dengan sungguh-sungguh, bukan. Tapi kalau lagu-lagu sekarang kan diciptakan untuk komersial. Kalau Kidung Jemaat itu memang lagu-lagu yang kalau kita menghayati betul-betul, itu kita merasakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya bilang. Makanya saya belajar Kidung Jemaat di rumah tuh, di kamar tuh saya selalu YouTube. Ada lagu-lagu yang saya putar Kidung Jemaat yang saya kadang-kadang menginspirasi saya untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Ku berbahagia, yakin teguh. Amin, saudara. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
selamanya. Berarti sebenarnya ini menjadi bagian dalam kehidupan kita anak-anak yang percaya kepada Yesus. Menjadi kehidupan kita yang selalu memuji menyembah Tuhan. Karena dalam pujian dan penyembahan itu kebahagiaan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh ada tidak boleh ada kecewa, tidak boleh ada susah. Walaupun itu ada, tapi tidak akan pernah bertahan dalam kehidupan kita kalau kita tahu bahwa aku bernyanyi bahagia memuji, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Berarti Tuhan mau kita memuji Tuhan selamanya dalam kehidupan kita. Amin. Kemarin saya berkhotbah tentang Panca Indera, tapi hari ini saya tidak sambung tentang Panca Indera. Ya. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu firman yang firman ini yang menguatkan saya ketika pertama kali Tuhan memanggil saya untuk menjadi anak Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup saya waktu saya terima Yesus, itu kalau mau dibilang itu sangat berat, sakit, bisa kecewa, saudara. Bukan kecewa karena apa? Karena keadaan yang terjadi. Makanya lagu ini membuat saya waktu pertama kali saya menerima Yesus, lagu ini membuat saya menjadi orang yang saya percaya bahwa saya punya Tuhan itu dahsyat. Amin. Saya percaya bahwa saya punya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saya. Kalau saya hidup dengan Dia, kalau saya tinggal dengan Dia. Sekalipun saya berjalan di berbagai macam ujian cobaan, di berbagai macam masalah pergumulan, tapi saya percaya bahwa aku bahagia karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan aku. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Makanya saya punya, kalau saya bilang orang tua rohani, ya masih muda mereka, ya. Tapi mereka ini yang pertama kali bagaimana mereka membangkitkan iman saya. Saya tidak pernah ingin menjadi hamba Tuhan, tapi bagaimana mereka membangkitkan iman saya. Itu saudara kenal kan? Saya bersyukur gini loh. Dulu kami sama-sama di GPPS, ya. GPPS Malang, Anugerah Malang. Saya bertobat di sana tahun 93 Desember. Saya masuk gereja tanggal 19 Desember tahun 93 saya masuk gereja. Kemudian tanggal 26 Desember tahun 1993 saya dibaptis. Nah, orang yang membimbing saya itu adalah gembala Rock Los Angeles sekarang, Chris Mesak, sama gembala Rock Vietnam itu Simon Yonatan dan Nova, ya. Mereka orang-orang yang pertama kali membimbing saya untuk bagaimana saya punya hidup kekristenan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan mereka yang pertama kali bernubuat kepada saya bahwa saya tidak menikah, bahwa saya akan dipakai Tuhan, saya akan dipakai Tuhan, saya akan melayani Tuhan, full hidup saya untuk Tuhan. Padahal dulu saya tidak mengerti. Perjalanan ketika saya menerima Yesus, perjalanan ketika saya mau menjadi hamba Tuhan, saudara, itu mengalami berbagai macam gejolak yang luar biasa, yang membuat kalau saya tuh tidak benar-benar di dalam relnya Kristus, mungkin saya sudah meninggalkan Tuhan, mungkin saya tidak percaya lagi yang namanya Kristus dalam kehidupan saya. Bagaimana saya mau dibunuh, berapa kali saya diancam, gereja diancam, berapa kali gereja itu tutup, saya dimasukkan ke dalam kursi-kursi, disembunyikan karena ancaman luar biasa. Saya dikirim ke GPPS Jember, di sana pun GPPS Jember diancam, gembalanya takut, hanya bilang, ayo, akhirnya malam saya lari lagi, saya tidak tahu kemana. Akhirnya Nova sama Simon sama Chris, mereka telepon saya di GPPS Jember, mereka bilang, kamu langsung aja, kamu langsung ke Malang aja, nanti kami tunggu, nanti kami bawa kamu ke Brigen. Brigen itu Bukit Doa Anugerah punya GPPS di Brigen. Akhirnya saya dibawa ke Brigen. Saudara, selama di Brigen 3 hari saya menangis sama Tuhan. Saya tidak makan, saya tidak minum. Saya berpuasa di kamar, saya cuma bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Karena saya tahu bahwa ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi bersama aku. Mana kalau Tuhan, mana Tuhan? Aku dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa lagi, saudara. Ketakutan, kecemasan, semua di dalam kehidupan saya pada saat itu. Saya tidak makan, saya tidak minum. Saya hanya duduk menangis di dalam kamar, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi saya? Tidak ada pun sedikit dalam diri saya untuk pergi meninggalkan Kristus. Walaupun pada saat itu saya merasakan diri, saudara, apa benar Tuhan datang buat saya?
maaf saudara, saya menerima Kristus bukan karena saya dianjili, tidak. Saya menerima Kristus bukan karena saya mau menikah, tidak. Saya menerima Kristus bukan karena saya mau dikasih pekerjaan, tidak. Saya sebentar bekerja. Saya menerima Kristus karena Kristus yang datang dalam kehidupan saya. Karena saya tahu Kristus mengerti akan hidup saya pada saat itu. Saya tahu Kristus mau mencari apa yang saya inginkan, kebenaran yang saya inginkan, dan kebenaran itu ada pada Yesus. Dan Kristus yang berikan kebenaran itu kepada saya. Akhirnya saudara, ketika saya duduk, ya waktu itu saya bawa Alkitab Gideon, punya Alkitab, saudara, Alkitab Gideon kan dia cuma perjanjian baru, terus Mazmur sama Amsal. Saya bawa di atas. Lalu kan iman saya kan masih belum bertumbuh, masih berapa bulan, karena saya kan usir dari tempat kos, terus saya lari ke sana, sembunyi lari ke sana. Yang menolong saya itu, saya bersyukur gini saudara. Waktu itu tuh sempat peristiwa suku Ismail, Chinese di Malang sempat terjadi pada saat itu tahun 93. Nah, yang menolong saya semua orang Chinese yang menolong saya. Itu orang-orang Chinese panggil saya tinggal di rumahnya. Saya takut tinggal sini. Dari rumah situ diangkat lagi, pindah lagi saudara. Akhirnya apa? Waktu saya duduk, saya berdoa, saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya? Saya buka Alkitab saudara. Ini firman yang akan saya sampaikan pada saudara pada pagi hari. Saya buka Alkitab, saya dapat Ibrani 6 ayat 13. Ini ayat yang pertama kali menguatkan iman saya. Ayat yang pertama kali membuat saya semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara. Dia katakan gini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Saudara, di dalam kondisi yang demikian, Tuhan berikan firman ini kepada saya. Ketika Tuhan berikan firman ini kepada saya keluar dari kamar saudara. Hari ketika saya keluar dari kamar, saya duduk di satu, ada seperti tempat istirahat di Bukit Doa itu, ada halaman parkir, ada seperti bundaran kecil, di situ saya duduk, saya tidak tahu buat apa-apa. Saya tidak tahu mengerti apa-apa, bagaimana cara menghubungi Simon, bagaimana cara menghubungi Nova, mereka tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Lalu saya cuma duduk situ. Lalu saya duduk, tiba-tiba, saudara, GPPS lagi bikin seminar doa kalau saya tidak salah pada saat itu. Keluarlah hamba Tuhan perempuan Ibu Maria, kalau saya tidak salah namanya Ibu Maria. Dia keluar, dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Tapi saya percaya dengan iman saya, kalau Tuhan yang berbicara bagi saya dengan firman-Nya, Tuhan akan memberikan keteguhan kepada saya untuk saya mengerti bahwa memang Tuhan yang saya sembah, yang memanggil saya, Dialah yang menjaga melindungi kehidupan saya pada saat itu. Amin saudara. Amin. Dia katakan apa? Hai anak muda, tidak kenal kami. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu cemas? Tidak ada satu orang pun berani mengganggu kamu. Setetes darah dari tubuhmu pun tidak akan keluar. Saudara lihat Yesus dahsyat. Padahal keluarga saya diancam loh. Diambil di telepon. Adik saya mau diperkosa. Nanti kami kirim kepalanya Hendrik ke sana. Keluarga saya takut, cemas. Keluarga saya bingung semua. Ketika Tuhan berbicara saat itu kepada saya, iman saya mulai bertumbuh sekarang. Saya mulai tidak takut. Saya mulai turun. Kembali ke Malang. Saya kembali ke Malang. Saya kos di satu keluarga yang mereka itu dua agama, Muslim sama Kristen. Saya kos di situ. Karena saya pikir cari kos yang murah. Akhirnya saya dapat kos itu. Chris Mesak, Nova, mereka tetap mendampingi saya. Saya diadakan pelepasan buat saya 3 hari semua. 3 hari saya dikasih pelepasan sama mereka. Saya itu tidak pernah mengerti kalau kita pernah pakai susu, kalau kita pernah pakai minum-minum obat-obat yang dari dukun-dukun, ya, minuman kembang-kembang. Karena saya nggak pernah percaya kalau itu bisa keluar dari kita punya tubuh kembali, saudara. Bayangkan sudah berapa tahun yang lalu saya gunakan itu semua bisa keluar. Nova itu bisa tahu di mana tuh susu yang ditanam, di mana tuh benda-benda yang ditanam dalam tubuh saya itu Nova bisa tahu sama Simon. Saya sampai heran pada saat itu, dan mereka bisa tahu saya tidak boleh makan apa. Karena saya dibilang sama saya punya guru spiritual pada saat itu, kamu tidak boleh makan pisang sama jeruk. Waktu mereka doa, Nova bilang, kasih dia pisang, kasih dia jeruk. Saya ngamuk, saya tidak bisa. Saudara bayangkan, orang yang besar sekali, lebih tinggi dari saya, 8 orang pegang saya pada saat itu, semua terangkat, tidak bisa. Kekuatan luar biasa, makanya saya bilang.
Iblis punya kekuatan. Amin. Saudara percaya Iblis punya kekuatan? Iblis punya kekuatan. Tapi kekuatan Tuhan lebih besar dari segala kekuatan yang bukan. Kalau kita lemah iman kita, kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita itu pasti lemah dan kekuatan iblis akan kuat. Maka kita harus kuat iman kita. Bagaimana iman kita kuat? Iman kita kuat dengan cara apa? Kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Harus hubungan kita dengan Tuhan kita bangun. Harus punya waktu baca firman. Aku anak muda, kamu dengar. Waktu baca firman, waktu berdoa, saudara. Sehingga ketika kamu menyembah Tuhan, ketika kamu melayani, jangan cuma sekedar asal melayani. Saya selalu diingatkan Tuhan kayak itu. Jangan cuma sekedar melayani. Kalaupun kamu pilih lagu, saudara, mestinya kamu duduk di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau biar lagu yang saya sampaikan ini dari Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi jemaat yang ada. Sebenarnya seperti itu. Saudara, berapa kali kita punya pujian-pujian tidak naik? Maaf, bukan saya bilang saya hebat, enggak. Kenapa? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa, maaf ya, para pemain musik, para pemimpin pujian, bukan saya mengajar kalian, saya juga masih punya banyak kekurangan. Cuma saya mengatakan gimana? Kadang kita merasa bahwa sudah, yang penting kita nanti hari Minggu latihannya hari Jumat yuk, hari Minggu nanti kita mau main, sudah hari Minggu, Jumat malam, Sabtu pagi, Sabtu malam, kita nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kita anggap nanti hari Minggu baru kita datang, baru kita mulai lagi, kita naik mimbar, saudara. Tidak, kita seperti itu. Makanya saya selalu bilang, saya jadi salah satu bagian di dalam profetik juga. Saya selalu bilang apa? Harus profetik punya waktu doa dan puasa. Harus. Walaupun kita tidak bisa kumpul sama-sama, di rumah masing-masing ambil hari apa? Hari Kamis kita doa sama-sama, kita puasa sama-sama. Jam berapa? Jam 12 kita berdoa sama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan doa sama-sama untuk Tuhan. Mestinya begitu kan? Harus kan? Saya sama Ibu Desi sama Pak Arnold, kami setiap hari Senin jam 12 sampai jam 1 kami berdoa sama-sama. Mereka di Ambon, apa yang kami dapat, kami share nanti di dalam BA. Apa yang kami dapat, kami berdoa sama-sama. Berdoa sama-sama. Kenapa? Karena kami mau membangun iman kami sama-sama. Kami mau membangun iman kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara kira melayani Tuhan itu cuma sekedar kita pergi doakan orang, kita pergi melayani Tuhan tuh. Kita jadi orang Kristen tidak gampang, saudara. Jadi orang Kristen ini sulit banget, saudara. Karena apa? Karena kita ditebuskan juga dengan sulit. Mati Yesus di kayu salib, ditusuk-tusuk, saudara, dicambuk-cambuk untuk mendapat kemenangan, untuk mendapat kebenaran, berkorban yang luar biasa. Makanya dikatakan ibadah yang sejati adalah persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Berarti kita harus berkorban. Kalau ada korban itu, saudara, berkorban itu harus sakit. Tidak ada korban itu yang enak. Korban itu harus sakit, saudara. Sakit kan korban kan? Sakit. Sakit banget korban. Tidak ada korban yang enak, korban sakit. Makanya korban waktu untuk Tuhan harus punya waktu untuk Tuhan. Jangan saudara bilang gitu. Saya sudah bisa kok, saya main musik bagus, saya sudah biasa, sudah bertahun-tahun saya main musik, saya jadi WL sudah bertahun-tahun. Tuhan tidak melihat bertahun-tahunnya, saudara. Tapi Tuhan melihat bagaimana kehidupan kamu dengan aku. Amin. Sehingga kita bisa mengatakan, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Itu yang menjadi kekuatan begitu besar bagi hidup saya, saudara. Saya nggak pernah takut dengan apapun. Saya nggak pernah takut dengan apapun, karena saya tahu saya punya Tuhan pelihara saya. Selama saya masih ada dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga saya, Tuhan memelihara saya, Tuhan mencukupkan saya dengan apa yang saya butuhkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Kita punya gereja, punya pergumulan, banyak nggak? Banyak nggak? Bendahara, para bendahara mana? Ilita, banyak nggak? Banyak kan sih? Oh banyak kan? Pak Gembala yang kasih banyak pergumulan kita. Kita nyanyi senang-senang, tapi pergumulan kita banyak. Saya percaya para leader, para bendahara masih pikir, aduh ini gimana. Tapi kalau kita katakan Tuhan adalah penolong kita, apa yang dapat dilakukan manusia kepada kita, tidak akan ada manusia yang bisa melakukan jahat kepada kita. Kalau kita katakan Tuhan penolong kita. Kalau kita bilang Tuhan penolong kita harus hidup dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kesaksian Tante Non luar biasa waktu itu. Hari saya pergi sama gembala ke Tante Non. Si Lisa mau daring. Kuota mungkin Tante Non berat kalau beli kuota sampai 100.000. Ya, karena itu berat Tante Non, rasa berat. Tapi ketika itu Tante Non bilang,
tiba-tiba ada orang yang pindah, Lisa punya teman ya, pindah di belakang rumah, lalu dia kasih apa? Wifi gratis buat Lisa. Saudara, itu Tuhan. Saya percaya pada saat Tante bingung, Tante mungkin nangis, bagaimana Lisa? Atau pergi kemana? Tapi Tuhan buktikan. Kalau kita dengan Tuhan, Tuhan pasti akan buktikan. Tuhan menolong. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, saudara. Makanya kita katakan gini, orang yang dia berani katakan, aku tidak akan takut, Tuhan di pihakku. Saudara lihat, kalau dia tahu bahwa Tuhan ada di pihak dia pasti mengambil segala keputusan yang benar sebagai keputusan. Amin. Amin. Umpama gereja kita sekarang, umpama ini ya, sekarang kan kita kontrak, ya kan? Terus mau bayar nih, bulan sekian diminta bayar, uang kita nggak ada nih ya, uang kita nggak ada. Terus udah diminta bayar, dibilang gini lagi, bayar, tapi tiba-tiba yang punya bilang gini, ya aku mau jual, gitu loh. Umpama ya. Bingung nggak? Bingung kan? Pasti bingung kan? Tapi kalau kita punya keputusan yang benar dengan Tuhan, kita tidak akan bingung. Amin. Kita tidak bingung. Saudara lihat sama. Saudara lihat Yosafat. Saya selalu ingatkan ini pada saudara. Yosafat orang yang raja luar biasa. Saudara lihat. Kita lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 6. Dia bilang gimana? Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meuni. Belum berperang nih, datang mau berperang. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku sekarang. Mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Saudara dengar ayat 3, Yosafat menjadi takut. Yosafat takut. Ketika dibilang apa? Orang Ammon dan orang apa? Apa tadi? Bani Moab dan Ammon datang untuk menyerang itu bangsa yang besar, saudara. Saudara tahu Bani Moab dari mana? Saudara tahu Ammon dari mana? Itu bangsa yang dikutuk oleh Tuhan kan? Iya kan? Mereka lahir dari Lot, hubungan Lot sama anak-anaknya kan? Anak-anak Lot punya hubungan dengan Lot kan? Mereka memabukkan bapaknya, lalu mereka tidur dengan bapaknya. Lahirlah 2 bangsa besar itu. Ketika dibilang bahwa Yehuda akan diserang oleh Bani Ammon dan Bani Moab, saudara, Yosafat ketakutan. Tetapi saudara, Yosafat ini orang yang dekat dengan Tuhan. Di dalam ketakutan Yosafat, apa saudara ayat 3 bilang? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara lihat. Di dalam situasi yang begitu mencekam sebenarnya, saudara, Yosafat takut karena bilang, bangsa yang besar akan menyerang bangsa kamu. Karena Yosafat lihat gini, bangsaku ini kecil, bangsaku ini sedikit, dengan mereka 2 bangsa yang besar. Saudara, mereka akan datang menyerang kita. Waduh, pasti kita akan mati. Tapi Yosafat ketika dalam ketakutannya, dia mengingat Tuhan yang dia sembah dalam nama Yesus. Amin. Makanya kita gak perlu takut. Amin. Saudara gak perlu takut. Mungkin sekarang saudara takut. Saudara punya bisnis, harus bayar, harus tagihan, harus lunasi, saudara bingung. Selama saudara masih hidup benar dengan Tuhan, saudara menggunakan bisnis saudara benar dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut. Tuhan pasti menjadi jalan keluar bagi saudara. Amin. 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 Saudara lihat bangsa Israel, berapa tahun mereka di Mesir? Berapa tahun bangsa Israel di Mesir? 430 tahun di Mesir. Saudara lihat, ada pernah lihat bangsa Israel, orang Mesir pukul-pukul, tenang-tenang, orang Mesir bunuh? Gak ada kan? Ya kan? Saudara lihat, berapa lama mereka keliling-keliling, saudara? 40 tahun. Ketika mereka keluar dari Mesir, saudara, dalam ketakutan, dalam kecemasan, bersungut-sungut, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sudah dipilih oleh Tuhan, masih ketakutan. Sudah dipilih oleh Tuhan, masih ragu-ragu. Itulah kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lihat, aduh, kira-kira benar gak? Bisa gak? Itu pernah saya alami seperti itu, saudara. Ketika saya naik ke atas, pulang dari gereja, naik ke atas, Bapak Kos bilang gini, ada kalau nggak salah 5 orang, 6 orang Ambon cari Ambon. Ketakutan saya, kecemasan saya. Waktu saya naik, saudara, saya punya foto kos gini loh. Jadi ini halamannya luas, terbuka. Dia pakai ram-ram itu, pagarnya ram-ram. Lalu di sini kamarnya tempat jemuran pakaiannya, cuci pakaian sama jemuran penyebu kos.
Saya di kamar saya cuma ada satu kamar sana. Waktu saya naik, saya sementara duduk di dekat trams itu. Mereka naik, saya pikir saya mati, saudara. Ini kesaksian yang luar biasa, yang membuat saya mengerti bahwa Tuhan adalah penolongku. Apa yang dapat dilakukan manusia kepada aku tidak akan pernah takut. Amin. Bapak Kos, orang Muslim, dia bilang gini, Henry mati di atas. Saudara, saya di ujung pojok, itu saya malu Tuhan Yesus. Saya nggak tahu, saya pikir saya mati, saudara. Saudara tahu nggak? Mereka tidak melihat saya, saudara. Ini satu kesaksian yang luar biasa, saudara. Ketika Nova ketemu dengan Bapak rohani saya tidak tahu bahwa Nova sama Simon itu kenal sama saya. Kalau dia cerita, dia tanya gini, kamu di GBPS? Iya. Kenal si Henry gak? Henry siapa? Henry apa? Nova cerita semua, karena saya tidak pernah cerita, saudara. Nova cerita semua dari awal sampai akhir. Saya dimarah sama Bapak rohani saya. Kenapa kamu tidak pernah cerita kepada saya? Saya bilang, enggak, itu kesaksian hidup saya. Amin. Amin, saudara. Saya pikir saya mati. Saya pikir sudah habis saya pada saat itu. Saudara, mereka tidak melihat saya sekarang. Itu yang membuat hidup saya sampai sekarang tidak pernah saya takut. Hidup saya sampai sekarang saya cuma bilang, Tuhan, jadikan saya berkat-Mu bagi banyak orang. Orang bisa lebih mengenal Engkau dalam kehidupan saya. Itu yang saya minta dari Tuhan. Itu yang saya rindukan dari Tuhan dalam kehidupan saya. Yang saya mau saudara kita kuat. Kita harus semangat hidup kita, saudara. Bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau kita punya setiap hari kita makan firman, kita minum firman, itu akan menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Itu menjadi kekuatan bagi rohani kita, membuat rohani kita semakin mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Makanya saya kadang-kadang tegas. Kemarin saya marah Dodi minggu lalu. Saya sayang sama dia itu anak saya. Ini saya mau cerita sama saya sayang. Makanya kita wajar, barang siapa aku kasih ikut, tegur dan ku hajar. Tuhan bilang, barang siapa aku kasih ikut, tegur dan ku hajar. Amin. Kalau kita tidak bisa mengajar anak-anak kita untuk menjadi sesuatu yang baik, itu bukan kita mengasihi anak kita, saudara. Bukan. Tapi kalau kita mengajar, mendidik mereka tahu, saudara tahu orang Yahudi cara mendidik anak-anaknya untuk dengan firman Tuhan itu luar biasa. Setiap hari, maka mereka kasih Taurat itu kasih masuk madu di lidah anaknya, boleh kasih masuk Taurat. Taurat rasanya apa? Rasanya manis seperti madu, enak seperti madu, saudara. Kita sekarang enggak. Anak-anak kita nggak tahu mereka baca kitab enggak tiap hari. Kita sendiri baca kitab enggak tiap hari. Kita sendiri punya waktu dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana kita mau katakan, aku tidak pernah takut kepada siapapun, Tuhan adalah penolongku. Kita cuma mau ditolong Tuhan pada saat kita punya masalah. Tapi kita tidak pernah mau punya hubungan, membayar harga, kita punya waktu dengan Tuhan. Amin. Amin. Yosafat takut, saudara. Yosafat mungkin lari pada saat itu, saudara. Seperti yang saya alami. Sampai Bapak saya apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara. Bapak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sebenarnya dia mau saya menikah dengan anak dia, tapi Tuhan bilang saya tidak menikah, saudara. Saya jujur sama saudara. Iya. Dia melihat bagaimana Tuhan yang hidup, Yesus yang hidup itu terjadi di dalam kehidupan saya pada saat itu. Saudara, apa yang kasih dalam Tuhan Yesus? Mengikuti Yesus itu tidak segampang, saudara. Hidup kita harus kita matikan, plak, gitu. Kesombongan kita matikan, plak. Sekalipun kita ini bisa apapun, kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kadang-kadang bukan di dunia aja. Kadang-kadang di rohani pun, kesombongan rohani kadang-kadang lebih sayang. Makanya saya belajar. Saya jangan-jangan saya takut saya sombong rohani juga. Jangan-jangan saya bisa khotbah, sudah baca film, masa paling benar, masa paling hebat. Oh, Tuhan tidak. Tapi saya punya kerinduan, saya mau memberikan kepada orang lain, untuk orang lain tahu kalau tinggal dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, Tuhan pasti berjalan di setiap langkah kehidupannya. Amin. Amin. Gorontalo punya pergumulan yang luar biasa. Tuhan kita lebih luar biasa. Kalau kita semua hidup dengan Dia, kalau kita semua ada bersama-sama dengan Dia, tidak ada yang mustahil kok. Amin. Kalau gedung ini menjadi milik kita, nggak ada yang mustahil. Ada cara Tuhan bisa.
bisa pakai. Tuhan pakai Mesir untuk memberkati Israel kok. Amin. Yang penting kan kita terus dengan dia. Kita pegang dia terus dan dia pegang kita terus. Makanya kita harus kompak, harus satu hati, saudara. Kita tokis gini boleh, saudara. Enggak masalah. Tetapi siapa gesekan-gesekan itu bukan membuat kita semakin berpisah. Tapi gesekan-gesekan itu membuat kita semakin cinta satu dengan yang lain. Karena ketika kita cinta satu dengan yang lain, kita hidup bersama-sama, kita lihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa. Kehadiran Tuhan dalam pelayanan kita luar biasa. Amin. 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 Makanya saya mau gini loh, kalau kita ada masalah, langsung panggil aja. Saya dengar tuh gini loh, maaf ya, gini-gini. Oke, kita sama-sama selesai. Kalau kita salah, kita bilang, sorry aku salah, aku nggak ada. Maaf ya, maaf selesai. Ya, seperti El kemarin kan, selesai. Kita mau seperti gitu. Ya, bukan artinya kita merasa sombong. Saya hamba Tuhan, saya salah, tetap panggil. Saya salah, saya harus minta maaf. Saya doakan. Belum tentu saya benar terus kan? Iya kan? Saya tidak mungkin benar terus. Saya juga punya kesalahan mungkin. Mungkin omongan saya, mungkin sikap saya, kesombongan saya. Makin kita bicara, selesai. Biar apa? Ketika kita bergandeng tangan bersatu, kita maju. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Amin. Amin. Saya bilang sekarang, itu yang terjadi dalam kehidupan Yosafat. Saudara lihat, Yosafat tidak takut tapi dia ambil keputusan yang benar. Sehingga apa, saudara? Yosafat tidak mampu lagi, saudara. Kalau dia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Bahkan bukan dia saja, tapi dia mengajak rakyatnya untuk mari kita mencari Tuhan sama-sama. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Dialah yang akan berperang mengganti kita kalau kita hidup dengan dia. Amin. Amin. Maka pada saat itu ada seorang yang bernama Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Bani Asaf ini saudara tahu adalah pemimpin pujian, gitu. Itu orang-orang yang muji-muji Tuhan, itu Bani Asaf, ya saudara. Dihinggapi oleh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Begini firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan sama Allah. Saudara lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang 15. Saudara lihat, Allah yang berperang. Ada ketakutan? Tidak ada. Rakyat tidak takut pada saat itu karena mereka tahu Allah yang akan berperang. Lalu apa yang rakyat bikin? Hanya dengan pujian. Kalau Yosafat bilang mencari Tuhan dengan apa? Dengan berpuasa, berdoa. Dan lagi yang terakhir dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Ketika mereka masuk memuji Tuhan, saudara, apa? Bani Moab yang panggil orang-orang dari Gunung Seir untuk berperang bersama-sama berperang melawan Yehuda. Mereka berperang satu dengan yang lain. Mereka membunuh-bunuh satu dengan yang orang Yehuda gimana? Diam. Mereka lihat apa yang Tuhan lakukan. Amin. Amin. Dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dalam masalah kita harus mengambil keputusan yang tepat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita mengambil keputusan yang tepat bersama-sama dengan Tuhan, saudara lihat orang Yehuda. Mereka tidak berperang, tidak capek, tidak lelah, saudara. Mereka hanya berdiri dan saya percaya mereka kaget. Wow, lu bisa gini, lu bisa gini. Makanya kalau kita dengan Tuhan, dengar, Pak Gembala beserta semua leader, para pelayan yang ada, bahkan jemaat yang ada. Kalau kita berdiri dengan Tuhan benar-benar kita lihat, semua pergumulan masalah kita Tuhan yang akan selesaikan. Amin. Tuhan yang akan selesai. Mungkin kita begini, mau sewa bayarnya 2 tahun nih 130 juta. Uang dari mana? Uang kita Tuhan, bagi Tuhan ada yang mustahil. Saudara ingat tahun lalu bagaimana Tuhan mau bayar? Amin. Saudara tahun lalu Tuhan mau bayar bagaimana? Bukan saya mau sombong, saudara. Bukan. Saya percaya bahwa tahun ini pun Tuhan bisa bikin seperti demikian. Kalau kita betul-betul punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Makanya saya minta sama kita yang melayani Tuhan. Kita nggak usah lihat deh berkat Tuhan, nggak usah. Ya, mau main musik, main pujian, kalau cuma untuk dibayar nggak usah. Saya bilang.
Saya bilang, untuk dibayar nggak usah. Tapi saudara punya wajib, punya hak, gereja wajib untuk berikan hak saudara. Tapi kalau saudara punya tujuan datang main musik, leader, singer, nanti bulan depan lo, apa itu, 200, 300, aku tepat kali 400 sih. Saudara nggak usah saudara. Kalau saudara hitung-hitungan, berkat saudara pun dihitung-hitung saudara. Amin, amin, amin. Benar betul saudara. Saya nggak pernah hitung-hitungan. Jujur saya bilang sama saudara. Makanya kemarin Ica panggil saya, kita ngomong di kolam ikan. Banyak hal yang dia ngomong yang saya tidak mengerti. Dan saya ceritakan buat dia. Nah, kenapa? Saya bukan orang yang punya sesuatu yang besar. Tidak. Tapi saya, kalau saya dapat transfer uang dari seseorang, saya selalu tanya sama Tuhan, ini untuk siapa Tuhan? Ini untuk apa? Untuk apa? Bukan karena saya tidak menikah, bukan karena saya ini hamba Tuhan, bukan karena saya sudah tua. Oh no, saya juga punya kerinduan, punya keinginan, punya tempat tinggal. Saya punya kerinduan aja, kalau bisa punya kendaraan, iya kan? Sekarang saya dapat kendaraan dari Dr. Ucok, saya juga pengen, iya kan? Saya pengen juga punya ini, punya itu. Tapi saya belajar gini loh, apa yang saya ingin, kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan pasti siapkan. Amin, amin, amin. Tetapi keinginan saya itu tidak akan pernah mengubah iman percaya saya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah mengubah kasih yang Tuhan berikan kepada saya dan kasih yang saya berikan kepada orang lain. Amin, amin. Maka saya bilang kalau kita bicara kasih, kalau saudara sudah kasih perpuluhan, kasih persembahan syukur, kasih itu saudara sudah kasih, itu kan saudara, itu bukti saudara mengasihi Tuhan. Amin, amin. Tapi kalau saudara punya kasih itu ada 9 kan, buah roh itu kan, ya. Dia mengingat kasih saudara harus pikir, saudara harus berkorban, karena kasih Tuhan kepada kita, Dia korbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak akan hidup, tidak akan binasa. Itu saudara. Makanya saya belajar banyak dari bagaimana Tuhan panggil saya, dan bagaimana saya belajar untuk hidup dengan Tuhan. Itu bikin saya tidak pernah berpikir lagi tentang hal-hal yang anu saudara. Saya bersyukur gini loh. Saya punya anak rohani banyak, saya punya teman banyak, tapi saya punya waktu dengan berkumpul dengan Tuhan itu banyak. Makanya kadang-kadang jam 2 malam Tuhan bangunin saya. Capek sekali. Tapi saya tidak mau langsung tidur. Enggak, saya harus bangun, cek kamar mandi, cek cuci muka, saya duduk. Baca Alkitab. Saya tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan buat saya? Kalau Tuhan mau ambil. Tapi kalau Tuhan mau pakai dengan sungguh-sungguh, pakai dengan dasar, pakai dengan kasih-Mu, pakai sungguh Tuhan. Sampai orang bilang gini, gila benar itu orang itu, saya mau seperti itu. Orang bilang gila, tapi saya gila untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin, amin saudara. Kita banyak bisa bicara, termasuk saya, tapi prakteknya itu sulit. Tetapi kita mulai belajar, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita bisa berbicara, kita pasti sanggup akan mempraktekannya. Amin, amin. Kita lihat dulu orang di sekitar kita. Bagaimana orang di sekitar kita dengan kita? Ya, saya nggak mau loh. Saya ke gereja hari Minggu, saya khotbah, pulang orang bilang gini, tapi itu gitu loh. Asal kalau khotbah gini, asal kalau di gereja gini. Saya nggak mau. Saya tidak. Makanya saya bilang gini, saya nggak pernah menjaga hidup saya tidak mau membenci orang. Marah oke, tapi habis marah habis. Marah pun bukan marah karena orang itu tidak benar, orang itu salah, wajib saya marah. Saya orang tua. Amin. Dan orang marah saya, boleh orang marah saya kalau saya salah. Tapi saya tidak pernah mau simpan. Enggak. Karena saya belajar gitu loh. Jangan simpan amarahmu sampai hari terbenam. Jadi sebenarnya hari yang baru seharusnya kehidupan kita sudah kehidupan baru. Amin. Amin. Sudah lain kita tidak bisa lagi. Kita harus berubah. Kalau kita bisa berubah dengan Tuhan, maka kita lihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan katakan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Yosafat dan bangsanya. Mereka tidak berperang. Mereka cuma diam. Tuhan yang berperang. Gereja kita pasti diam. Tuhan yang akan membayar kita punya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Terus jangan kita bilang, Tuhan nanti yang bayar lo. Santai-santai aja. Cari Tuhan. Biarpun tim leader ini, kita tim leader, kita punya waktu spesial, satu hari khusus, kita sama-sama doa dan puasa, kita Zoom, kita berdoa di Zoom, kita minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Jangan cuma hari minggu kita kumpul, pembayaran gini, nanti gimana gini, pulang habis. Loh, benar kan? Pulang habis. Nanti minggu depan datang lagi, semua dekat tuh gini, habis. Nanti pas hari mau bayar gini, aduh gimana ya, pinjam itu. Nah, bendara pembangunan bisa bingung. Amin. Amin. Pak Gembala, maaf saya bukan mendahului Pak Gembala. Ya, Anda pemimpin saya, ya toh. Tapi adik saya sebagai orang tua rohani, sebagai kakak rohani, mari saya mengajak kita mulai kembali kepada Tuhan. Amin. Apa yang kita bisa bikin? Sekarang kita mesti satu, kita punya waktu dengan Tuhan bersama. Cuma satu hari aja kok sulitnya banget. Kalau nonton bisa sampai nonton, kalau WA bisa dari pagi sampai pagi loh saudara. So tidur WA bunyi tik, ya sampai yang bikin. Apalagi kalau pacar yang WA, wih saudara. Kalau bisa nggak tidur sampai pagi. Apalagi kalau bakal lain saudara, nggak bisa tidur sampai pagi saudara. Dengan Tuhan bagaimana? Apa saudara sering WA dengan Tuhan? Apa saudara sering telepon dengan Tuhan, tanya sama Tuhan? Maka saya bilang mari kita kembali ke depan ini, kita mulai bangun lagi semua segala sesuatu yang baru. Maka saya bilang mari leader kita kembali, bermusik lain-lain Tuhan kita kembali. Waktu kita dengan Tuhan. Amin. Sehingga seperti orang Yahuda, bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Amin. Kita nggak perlu mengharapkan jemaat harus penuh, jemaat harus banyak, nggak perlu. Tapi kita perlu jemaat yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau jemaat, kalau leader, pelayan Tuhan yang berkualitas kepada Tuhan, kualitas dalam rohaninya, jemaat yang berkualitas kepada rohaninya, orang bisa melihat bagaimana kehidupan kita. Yang kita cuma kumpul-kumpul, makan-makan, cerita-cerita, kebersamaan, iya, boleh, bagus kebersamaan. Tapi pas pulang kan kosong lagi. Mari, apa yang menjadi pergumulan gereja kita, apa yang menjadi pergumulan pelayanan kita, bahkan mungkin rumah tangga kita, ayo kita sama-sama bergandeng tangan, kita sama-sama minta sama Tuhan, seperti yang dilakukan di sana. Amin. Amin. Itu yang pertama. Sedikit lagi yang kedua, sudah mau selesai, sedikit lagi yang kedua. Saudara, yang kedua, dia katakan gini saudara. Tadi saya bilang kan, mengambil keputusan yang benar kan? Itu. Yang kedua, itu apa? Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Yang kedua, orang yang tak katakan Tuhan, ya dia katakan ya, tidak dia katakan tidak. Tidak abu-abu. Tidak abu-abu. Saudara tidak perlu takut dengan siapapun juga. Kalau itu salah, saudara katakan salah. Kalau itu benar, saudara katakan benar. Amin. Risiko, banyak risiko yang harus saudara hadapi. Tapi risiko yang saudara hadapi, saudara ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kadang seperti itu. Karena dalam pelayanan pun gitu. Kita bilang, kita gitu, mungkin gembala bilang, mungkin leader bilang, mungkin kita punya koordinator bilang, mungkin kita punya pemimpin pujian bilang gini, tersinggung, marah, nggak mau masuk saudara. Bilang suaranya, baru bilang, suara kamu kayak gini, sudah marah. Maaf, di sini tidak ada. Di sini tidak. Ya, maaf, kita belajar. Bisa juga seperti itu. Saya dulu gitu loh. Saya dulu tuh tanya Nova. Saya dulu tersinggung. Nova bilang nggak bisa. Yonatan bilang nggak bisa, nggak bisa tersinggung. Oh, dididik benar, saudara. Nggak boleh tersinggung. Saya dulu tersinggung, saudara. Lagi nyanyi-nyanyi, dibilang gini, kamu suara falset, nggak usah lah. Nggak usah. Tapi ternyata Tuhan didik di situ. Kalau kita betul-betul terima, Tuhan akan munculkan kebenaran kita. Kalau saudara benar dengan saudara, lalu saudara disingkirkan dari kebenaran saudara, Tuhan yang menjadi kebenaran akan membuktikan saudara itu benar. Amin.
Amin, saudara. Nah, lihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan cuma sedikit saya sampaikan. Ketika Nebukadnezar bilang gimana? Aku membuat patung emas, kamu sudi menyembah itu. Siapa yang tidak menyembah, dia akan dibuang ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Amin. Amin. Saudara lihat. Semua orang Babel menyembahnya. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego orang Tuhan. Saudara lihat. Mereka berada di tempat orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bekerja di situ. Mereka mendapat kedudukan di situ. Saudara, tidak pernah merubah iman percaya mereka kepada Tuhan. Tidak pernah. Mereka punya tempat waktu dengan Tuhan, waktu dengan Tuhan. Mereka tempat kerja mereka dengan Tuhan. Kalau mereka punya kerja tidak sesuai, mereka tidak mau. Mereka jadi bendahara yang takut dengan Tuhan. Mereka tidak korupsi. Tidak. Loh, kita harus hati-hati loh dalam kehidupan kita loh. Kalau pelayanan kita untuk cari duit, nggak usah melayani Tuhan. Amin, amin, amin. Pelayanan kita mencari berkat, tidak usah melayani Tuhan. Berkat itu punya Tuhan. Kalau kita mulai dengan benar, Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin, amin. Saya katakan saudara, saudara siap dibenci orang, benci, nggak suka orang pasti nggak suka saudara. Amin. Mungkin saudara bilangin orang cerita di luar, nggak apa-apa. Selama kita masih hidup dengan Tuhan, kita masih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang dapat dilakukan manusia kepada kita, tidak akan ada. Tuhan yang berperang mengganti kita. Sehingga ketika Raja bilang, kalau kamu tidak menyembah, siapa yang tidak menyembah, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di dalam oven yang menyala-nyala. Sudah lihat, bahkan apinya itu dibikin 7 kali lipat. Lalu mereka dapat Sadrak, Mesak, Abednego, tidak. Sudah lihat. Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil sama raja, dirayu lagi sama raja. Bilang apa? Saya gak usah baca semua, sekaligus saya cerita aja. Dirayu sama raja. Saya dengar kamu, mereka ini orang-orang yang luar biasa di dalam kerajaan. Saya dengar kamu tidak menyembah patung yang saya sembah. Iya. Sekarang gini, saya nggak apa-apain kamu. Kalau bunyi, sedang, kecapi segala macam itu, kamu sembah patung yang saya sembah. Mereka bilang tidak akan kami sembah Tuhan Rajaku. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami dari perapian yang menyala-nyala, tidak akan pernah iman kami, percaya kami kepada Tuhan yang kami sembah. Amin. Amin, saudara. Amin. Mereka tidak takut, saudara. Kalau hari ini Tuhan bilang kami harus mati di dalam api yang menyala-nyala, kami siap untuk mati. Karena kami tahu kami mati bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah bilang tidak, kami tidak akan mati. Murka raja, geram raja, marah raja, kurang ajar. Kamu berani mengatakan begini kepada saya, bawa mereka, buang ke dalam perapian menyala-nyala. Saudara, api dikasih naik 7 kali lipat. Yang angkat Sadrak, Mesak, dan Abednego mati, saudara. Mereka dilempar dan terikat di dalam gua api yang menyala-nyala. Tapi apa yang terjadi? Mereka hidup berjalan-jalan di dalam api kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Akhirnya apa, saudara? Lewat kehidupan iman percaya mereka berani mengatakan ya kalau tidak ya, tidak kalau tidak. Mereka berani mengatakan dalam perjalanan itu, sudah hanya apa yang terjadi? Raja menyembah Allah yang mereka sembah. Amin. Amin. Bahkan bukan cuma raja merintahkan seluruh bangsa untuk harus menyembah Tuhan, harus hormati kepada Tuhan yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah orang menghormati Tuhan yang kita sembah? Lewat kehidupan kita, lewat pribadi kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap kita. Bagaimana? Bagaimana? Tuhan mau kita kembali kepada Dia, sehingga kita dapat katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bahkan ayat 8 dibilang, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita tinggal dengan Dia, pasti Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan berubah bagi kita yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
warismu Tuhan. Karena kami Engkau telah tebus Tuhan. Kami sekarang ciptaan yang baru bukan yang lama Tuhan. Katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kami bahagia Yesus. Aku bernyanyi bahagia Benar Tuhan, hari ini kami bahagia sungguh Tuhan, karena kami sudah dicipta baru oleh Engkau. Kami adalah ahli warismu, Tuhan Yesus, karena Engkau sudah tebuskan kami di atas kayu salib. Kami tidak akan pernah takut sungguh Tuhan. Sekalipun saat ini masalah kami, pergumulan kami lihat besar sungguh Tuhan. Sekalipun kesehatan kami terganggu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, khusus dalam pelayanan kami sungguh Tuhan, khusus dalam pergumulan gereja kami, mungkin besar sungguh Tuhan, tapi kami melihat Tuhan kami lebih besar dari segalanya. Tuhan Yesus seperti Yosafat dengan bangsa Yehuda, bukan mereka berperang melawan pergumulan mereka, tapi Engkau berperang. Kami semua percaya itu terjadi dalam kehidupan kami pribadi, rumah tangga, bahkan pelayanan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus itu sangat berbicara bagi kami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami terus sungguh Tuhan untuk tetap tinggal dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, punya waktu dengan Tuhan, makan firman, minum firman, sehingga secara rohani kami lebih lagi daripada yang lain, karena Tuhan yang hidup tetap ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Lalu terima kasih buat Pak Richard atas khotbahnya, semakin berkati Pak untuk pelayanannya. Untuk pengumuman tidak ada, tapi diingatkan kembali bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dimanapun kita berada, kemudian tetap memakai masker dan sering cuci tangan dimanapun kita berada. Selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas nikmat dan syukur yang Kau berikan selalu ke dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mengembalikan berkat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi untuk kembalikan menjadi berlipat kali ganda Tuhan. Berkati juga untuk kesehatan kami, berkati untuk apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh
terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami buka hati kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Segala masalah boleh ada dalam kehidupan kami, tapi kami tahu masalah itu pasti terselesai sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang kami lakukan adalah kami hanya perlu bernyanyi bahagia, memuji Yesus senantiasa. Kami hanya terus perlu menyembah Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu. Pergilah umat Tuhan dimanapun Engkau diutus oleh Tuhan. Injakkanlah kakimu di situ dan selalu bersukacita di tempat itu, dan selalu nyatakan otoritas Allah di situ yang ada di dalam diri kehidupanmu. Setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati pribadimu, keluargamu, usaha, bisnis, pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Haleluya. Terimalah berkat ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan kuasa Roh Kudusnya terus memenuhi kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Blessed assurance, Jesus is mine, and oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, and purchase of God, born of His Spirit and washed in His blood. And this is my story, this is my song, and I am my Savior. I'm happy and blessed, just watching and waiting, looking up, filled with His good.